Jadi kalian bisa tonton di satu video sebelum ini, itu exactly momen retesting dari garis hijau ini. Gue udah bilang bahwa secara daily time frame kita udah confirm ya bahwa kita breakdown temennya dari trendline yang ada di garis hijau yang satu ini temennya. Ini adalah trendline dari 2 bulan terakhir temennya, dari level higher low yang sudah kita expect temennya bahwasanya ini bakalan break dari trendline yang satu ini ya. Kalian bisa tonton di sekitar 3-4 video yang lalu ya, bahkan sebelum kita break dari trendline ini, gue udah prediksi dengan probabilitas 60% bahwasanya kita bakalan break trendline yang satu ini, dan gue juga ada jelaskan alasannya kenapa. Terus juga warning ini gue juga udah berikan melalui grup VIP Bing X ya, kalian bisa lihat ini outcome-nya teman-teman ya. Cuman ini yang kemarin, kalian bisa lihat ya, ini momen ketika kita retesting di line tersebut, gue udah kasih informasi juga ya. Ini outlook besarnya dan ini adalah outlook kecil ya. Dan kalau misalnya kalian pengen join grup ini gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar di X dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Beda dibandingkan nunggu gue upload video, di sini gue akan posting secara real time ya, analisa real time market ya. Kalau misalkan nunggu gue upload itu bisa nunggu beberapa jam atau kadang bisa berhari-hari juga. Kalian bisa lihat ini gue juga masih ada running trade gue ya, sampai saat ini profit sekitar 50% ya, dari loss kemarin ini udah ke cover banget ya. Apalagi yang dari trade lalu nih, yang sekitar 100% ini kan bener-bener masih bisa nutup yang belasan persen ini, dan saat ini udah running sekitar 50% lagi. Jadi bagi yang udah copy trade gua, ini otomatis kalian akan keikutan semua posisi dari gua seperti ini teman-teman ya, dan running profit yang saat ini sedang terjadi. Ini total sejauh ini udah sekitar 962 yang ngikut City gua. Bedanya City sama trading sendiri ya, kalau misalnya kalian City semuanya akan otomatis keikutan trader tersebut ya, tanpa kalian harus mantengin market setiap saat, belum lagi kalau misalnya kalian sibuk kerja. Jadi dengan City nggak ada kata ketinggalan market karena copy trader tersebut sudah buka posisi terlebih dahulu, jadi kalian otomatis bakalan keikutan. Jadi nggak ada kata udah keburu naik atau udah keburu turun atau tiba-tiba telat baca analisa gitu ya. Ini akan mengeliminasi hal tersebut. Pastinya kita juga harus bijak karena nggak ada trade yang selalu profit, pasti ada kala di mana kita loss. Ini gua kasih contoh aja ini ya, kalian bisa lihat ini ada loss-loss dikit lah teman-teman ya, tetapi overallnya masih lebih banyak profitnya. Feel free juga untuk unfollow copy trader siapapun kalau misalkan kalian nggak cocok dengan profil resiko mereka. Jadi kalau misalkan let's say kalian follow gue ya, kalian bisa feel free untuk unfollow gue kapanpun ya. Jadi bukan malah melemparkan kesalahan pada copy trader tersebut. Nah, jadi sebenarnya breakdown teman-teman ya, breakdown dari trendline sekitar 2 bulan ini. Ini bukan gua baru umumin di satu video yang lalu. Oke, ternyata kita mengalami satu candle breakdown teman-teman ya. Satu candle yang akhirnya mengubah change everything teman-teman, bahwa Bitcoin akan korek lebih dalam. Enggak teman-teman ya, tetapi gue udah infoin ini ya, bahkan dari jauh-jauh hari. Bahkan ketika kita menyentuh higher low ini teman-teman ya. Jadi dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 4 Maret ya. Sekitar 5 hari yang lalu ini gue udah infoin bahwa ada probabilitas besar teman-teman ya, sekitar 60%, yang nggak bisa bilang 100% juga karena tidak ada analisa yang pasti, tidak ada prediksi yang pasti teman-teman, tidak ada cenayang yang bisa memprediksi 100% akurat. Gue udah bilang bahwa ketika di line yang satu ini ya, ketika kita memiliki higher low, alasan gue kenapa dari sini bukannya kita bakalan rebound ke atas teman-teman, mengikuti pattern-pattern sebelumnya teman-teman, kenapa kita tidak rebound ke atas, tetapi kenapa menurut gue probabilitasnya malah 60% kita cenderung lebih ke bawah teman-teman. Itu ada gue jelaskan teman-teman ya di sekitar 4-5 video yang lalu. Kalian bisa tonton, ini ada judulnya Plan Bitcoin berikutnya dan Critical Higher Low yang perlu di respect ya. Ini mungkin gue bisa review bener-bener singkat banget ya, hanya sekitar belasan detik aja. Outlook gue ya, dikarenakan dump ke level higher low yang kita lihat satu ini bener-bener cepat banget ya. Jadi gue bisa bilang chance untuk sekitar 60% bahwa bisa jadi kita break dari level yang satu ini dan menuju ke area level 20.800 untuk Bitcoin, meskipun kita memang bisa melihat higher level of support yang satu ini dan harusnya kita ngelong ya dari sini teman-teman. Cuman dikarenakan ada time frame kecil ya, time frame 45 menit ini straight candle besar seperti ini ya, gue expect untuk kita bisa aja teman-teman, chance lebih besar ya menurut gue, probabilitas sekitar 60% untuk kita break dari support ini dan menuju ke level 21.000 untuk Bitcoin. Nah, clearly di sana kalian bisa lihat ya, salah satu alasannya kenapa teman-teman bahwa gue believe teman-teman bahwa ada sedikit probabilitas yang lebih besar ya, kecenderungan yang lebih besar bahwa adanya kita bisa aja breakdown dari pattern yang satu ini. Jadi kemarin gue sempat kasih alasan ya dari sini teman-teman. Permulaan gue change mindset gue tuh di sini ya, bukan malah dari sini ternyata kita reversal balik ke atas, tetapi kenapa kecenderungannya agak lebih sedikit ke bawah teman-teman ya, yaitu dikarenakan candle dump yang kita alamin ini dari time frame sejam ini bener-bener cepat banget nih, dari 45 menit sampai sejam. Ini bener straight candle,
Abis itu bukannya setelah dari sini kita mengalami V-shape teman ya. V-shape itu dimana kita koreksi and then kita break resist and then koreksi break resist lagi teman ya. Jadi kita mengalami higher low dari time frame pendek, enggak teman. Nah, tapi yang ada malah kita sideways seperti ini teman ya. Nah, ini mengkonfirmasi lagi teman ya. Ini akan meningkatkan probabilitas dari 60 tuh malah menjadi 65 sampai 70% bahwa dari sini tuh kita bisa aja diterjunkan lagi ke bawah. Dan itulah apa yang exactly kita lihat sampai saat ini. Bitcoin nggak berhasil kembali ngangkat. Kemarin sempat ada Fed meeting teman-teman, kita sempat ngelihat satu candle bullish seperti ini ya, plus 0,8%, tetapi nggak taunya nggak diikuti oleh follow up teman-teman. Dari sini kita kena reject, and then kita bounce sedikit, lalu langsung baru tadi pagi teman kita mengalami dam yang cukup besar nih, langsung minus sekitar 1%. Bitcoin udah ada di level 21.6, jadi valid teman bisa dikatakan bahwa yang kemarin ini hanyalah retest and then kita terreject kembali dan kita terreject lagi sampai saat ini teman. Belum tahu gue bakalan close kapan, apakah gue bakalan close di level 21.020 ini atau gue bakalan close lebih cepat teman. Itu tergantung reaksi candle dan Bitcoin pada beberapa jam ke depan teman. Jadi nggak bisa pasti di level tersebut juga ya, bisa aja gue manual close sendiri. Salah satu alasan penyebab damanya market juga mungkin karena kita lihat si Fed ini juga masih ragu teman ya dalam menaikkan suku bunganya. Seperti yang kalian bisa lihat ini Jerome Powell, The Fed ragu-ragu percepat kenaikan suku bunga karena ya untuk suku bunga yang agresif itu juga benar-benar harus dipikirkan secara matang ya. Itu sebabnya kenapa si Powell bilang ya dia butuh data lebih banyak dulu. Powell bilang dia akan mencermati data pekerjaan yang datang pada hari Jumat dan data inflasi minggu depan untuk memutuskan apakah kenaikan suku bunga perlu bergeser kembali ke tingkat yang lebih tinggi atau enggak. Jadi bagi yang belum tahu, kemarin si Powell tuh memang sempat memberikan sedikit cooldown ya pada kenaikan suku bunga supaya nggak terlalu agresif-agresif banget. Makanya reaksi market kan juga positif tuh ya, kita ngelihat pump Bitcoin besar-besaran. Cuman saat ini si Fed nih balik lagi teman-teman ya, dia kembali ragu lagi. Jadi data-data yang dibutuhin ini apa? Ini yang akan rilis hari Jumat nanti teman ya. Non-farm payrolls, jadi beberapa data gaji, ada tingkat pengangguran juga berapa ya, dan nanti untuk data inflasi minggu depannya mengenai CPI dan lain-lain, baru nanti dia bakalan bisa memutuskan apakah bakalan balik lagi, kembali agresif lagi untuk suku bunga atau tidak. Jadi dengan uncertainty yang ada kita lihat sampai saat ini ya, ini yang juga akhirnya menyebabkan si BTC dump pelan-pelan teman. Mungkin kalau misalnya kemarin dia bilang dia bakalan agresif, mungkin kita udah langsung strike down menuju ke level 21.000 gitu ya. Cuman ternyata dia masih ragu dan lain-lain. Ya jadi market juga nggak begitu terlalu bergerak teman-teman ya. Cuman arahnya memang so far kita memang masih ngelihat downtrend dan possibility untuk nge-retest kembali ke area level 20.000 sekian untuk Bitcoin ya. Ini adalah level support back lagi di tanggal 19 Januari kemarin. In the shorter time frame, maybe bisa aja kita ngelihat ada sedikit rebound pada Bitcoin ya, karena memang kita ngelihat ada sedikit demand balik lagi di tanggal 14 Februari, area support di daerah ini. Trade-trade di momen-momen seperti ini yang gua agak kesel teman ya, karena memang dari pattern-pattern seperti ini, well bisa aja kita rebound kembali ke atas teman ya. Itu sebabnya kenapa ya gue juga nggak menutup posisi gue sampai saat ini gitu ya, karena ini SL-nya udah oke banget nih, kalian lihat ada di 22.580, itu persis ada di perbatasan yang satu ini. Jadi kalau misalnya kita bisa break kembali di atas level 22.580 ini ya kemungkinan ya kita bisa rebound teman ya menuju ke level yang lebih tinggi gitu. Karena logically ya kita bakalan balik lagi kembali ke atas pattern dari ascending broadening wedge ini gitu ya. So far kan kita ada di bawah jadi kita bisa tetap stay bearish, dan kalau misalnya gua tutup posisi ini untuk gua ngelong atau gua nge-short berikutnya itu agak riskan teman ya, karena memang belum ada tujuan yang jelas ya pada market ya. Kita ngeliat dari shorter time frame memang terlihat kayaknya kita bakalan dam lagi, cuman bisa jadi juga kita bakalan rebound. Untuk yang lebih pasti temennya yang probabilitas besarnya itu ya untuk entry-nya tuh pas zaman-zaman tanggal 4 Maret sampai 7 Maret ya. Jadi ini pas minggu lalu gitu ya. Kalau saat ini bener-bener ya bisa aja kita dibawa rebound kapanpun teman. Makanya itu kalau misalnya memang terlihat ada pertanda reversal, ya mungkin nanti gue akan manual close sendiri untuk posisi Bitcoin gue yang lagi running saat ini. Jadi paling itu aja teman-teman ya. Sekali lagi ya, even kita meskipun nge-reach sampai area level 20.8 atau 21.000, sama seperti plan-plan gue dari 45 video yang lalu, itu juga udah gue kasih replaynya ya ke kalian ya, bahwa ini masih cenderung bullish untuk Bitcoin dan ini adalah koreksi yang sehat untuk di Bitcoin dan bisa aja kita rebound keras setelah itu teman.
Jadi perbatasan bull and bear tetap berada di level 17.000 ya. Di bawah 17.000 kita bearish kembali karena ada probabilitas lebih besar untuk Bitcoin untuk ngebreak level lowest dia yang ada di level 15.000, potensialnya menuju ke level 13.000, 12.000 atau bahkan 10.000. Tetapi as long as kita ada di atas level 17.000 ya, koreksi ke level 20, koreksi ke level 18 sekian, itu menurut gue masih ya ada harapan untuk Bitcoin bisa rebound kembali ke level yang lebih tinggi, dan ada potensial juga bahwa 15.000 ini bisa jadi bottom dan kita bisa menuju ke level yang lebih tinggi lagi dan start a new bull run teman-teman, yang menuju ke level 30.000, 40.000 dan ke level all time high. Cuman ya tergantung juga gitu ya, kita bakalan lihat reaksi market apakah Bitcoin bisa rebound keras teman-teman ya, atau ternyata dia malah hanya sideways seperti ini and then dump lagi, sideways lagi, dump lagi. Nah itu pertanda-pertanda yang bahaya lah teman-teman ya untuk Bitcoin. Paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.